Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarwi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal lampiran soal ketiga dari bab ke-6 yaitu bab function dan prosedur. Gitu. Jadi buatlah program C++ untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan ke X dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan. Buatlah dengan metode call by reference. Jadi sini ada contohnya. Yang pertama, N itu adalah untuk jumlah awal bilangannya ya gitu. Jadi N-nya itu 4 ya. N-nya itu sebagai buah bilangannya, X-nya itu sebagai bilangan berarti bilangan ke-6 gitu. Jadi eh, jadi kita bakal nampilin 4 buah bilangan ya di sini gitu. Terus setelah kita memperoleh itu, setelah kita memperoleh deretnya gitu, kita jumlahkan nih keseluruhnya. 4 tambah 6 itu 10, 10 tambah 9 itu 19, 19 tambah 13 itu 32 gitu. Terus kita rata-ratakan selisihnya gitu. Untuk menghitung rata-ratanya itu seperti ini, yang dimana kita misalkan kalau deret pertama itu 4, kedua itu 2, kedua itu 6, ketiga itu 9, ke 13 itu 4, keempat itu 13 gitu. Jadi di sini deret kedua di deret kurang deret satu, terus deret ketiga dikurang deret ke satu, terus deret keempat dikurang deret ke satu, deret ke tiga dikurang dari kedua, terus dari keempat dikurang dari kedua, dari keempat dikurang dari ketiga. Jadi dia saling melengkapi lah gitu. Tapi yang pasti eh, deret pertama itu harus dikurangi dengan deret yang paling besar. Jadi kayak deret 2 1 itu harus dikurangi dengan cara deret 2 dikurang deret satu. Kalau deret satu dikurang deret 2 itu akan menghasilkan nilai minus ya, gitu. Setelah kita memperoleh pengurangannya, kita akan memperoleh rata-rata yang berupa dari hasil ini tadi. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 4 dibagi 6. Karena ini totalnya itu ada 6. Jadi memperoleh 5. Jadi rata-rata selisihnya itu adalah 5 gitu. Oke, untuk logika dan deskripsi programnya itu, jadi program ini tuh bertujuan untuk menghasilkan deret gitu, berdasarkan pola tertentu, kemudian menghitung jumlah dan rata-rata selisih antara elemen-elemen dalam deret tersebut. Jadi setelah itu deret ini tuh bakal menghasilkan dia bakal menghasilkan melalui proses perhitungan yang melibatkan dua fungsi utama, yaitu membuat deret dan jumlah dan selisih. Jadi itu ada fungsi untuk buat deret ya gitu, yaitu tipe data integer yaitu ada x, variabel dengan tipe data integer yaitu x, n, dan deret, array deret gitu. Jadi itu variabel ini tuh bakal digunakan untuk menghasilkan deret yang dimulai dengan tipe elemen pertama yang semuanya bernilai satu. Setelah itu untuk elemen-elemen setelahnya, nilai elemen dari indeks ke i dihitung sebagai penjumlahan dari elemen pada indeks ke i dikurang satu. Dan elemen pada indeks ke I dikurang 3. Jadi pola ini tuh kemudian bakal diikuti untuk menghasilkan deret yang lebih panjang. Dimulai dengan dari elemen ke X hingga N elemen berikutnya yang disalin ke dalam array deret gitu. Jadi yang kedua itu ada fungsi jumlah dan selisih ya. Itu ada tipe data integer juga yaitu array deret N
jumlah, dan juga ada tipe data double yaitu rata selisih. Jadi itu bakal bertujuan untuk menghitung jumlah dari elemen-elemen dalam array tersebut dan rata-rata selisih antara setiap pasang elemen dari array tersebut. Jumlahnya itu bakal dihitung dengan menjumlahkan seluruh elemen dalam array red. Setelah itu rata-rata selisih dihitung dengan menghitung selisih antara pasangan elemen dalam deret dan membagikannya dengan jumlah pasangan yang ada gitu. Dan juga di sini kita udah di sini udah ada dua fungsi, yaitu fungsi buat deret dan juga fungsi jumlah dan selisih. Tentu saja di sini tuh bakal ada fungsi utamanya. Oke. Jadi pada fungsi main atau fungsi utama, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen deret n dan nilai awal deret yaitu x. Jadi fungsi buat deret itu kemudian dipanggil untuk menghasilkan deret dan fungsi jumlah selisih dipanggil untuk menghitung jumlah dan rata-rata selisih dalam deret tersebut. Hasil dari deret, jumlah dan rata-rata kemudian ditampilkan pada pengguna. Gitu. Di sini ada algoritma pseudocode-nya. Gitu. Ini untuk fungsi mainnya itu variabelnya itu deret array yang dimulai dari 0 sampai 100 yang tipe integer, terus ada i, x, n dan jumlah yang bertipe integer dan juga rata-rata selisih yang bertipe double. Jadi kita bakal input n dan x. Terus di sini adalah untuk bagian fungsinya itu buat deret x, n dan deret, terus jumlah dan selisih deret n jumlah rata-rata selisih. Jadi itu untuk bagian agar eh, hasil dari fungsi tersebut itu bakal kepanggil ke dalam fungsi main atau bakal ditampilin di fungsi main. Terus kita write delete itu untuk menampilkan deretnya. Untuk deretnya itu kita pakai for, yang dimana for i dari 0 sampai ke n. Terus kita write deret ke i sam spasi gitu. Ini untuk menampilkan deretnya ya, dari for sampai n for. Terus write len untuk menampilkan jumlah dan juga write len rata-rata selisih untuk menampilkan juga dan lain-lain. Jadi untuk eh, fungsi yang pertama yaitu fungsi buat deret ya. Yang pertama itu deretnya itu dari array deretnya itu dari 0 sampai x plus n yang bertipe integer. Lalu di sini juga ada deret lengkap atau bisa kita katakan sebagai deret deret yang udah jadi ya atau deret pastinya gitu. Yang dimana dimulai dari 0 sampai 100 yang bertipe integer. Lalu di sini ada i, x dan n yang bertipe integer. Kita mengingat kembali ke soalnya, kalau semisalnya ya array itu kan dimulai dari nol, berarti kita misalkan kalau bagiannya satu yang pertama ini kita misalkan sebagai nol, berarti dari ketiga satu ini berarti kalau kita hitung berarti dari 0, 1 dan 2 gitu. Jadi kita iterasikan dari 0 sampai 2 ini sebagai satu karena dia itu kalau kita mengikut polanya, kita tidak bisa mengetahui pola dari deret atau barisan ini tuh seperti apa gitu. Jadi kita iterasikan I sama dengan 0 itu sebagai satu, I sama dengan satu itu adalah satu, dan I sama dengan 2 itu adalah satu. Jadi makanya pas di for-nya itu I-nya itu dimulai dari 3 karena 0 dan satu itu kan udah ada variabel masing. Terus untuk menentukan variabel berikutnya itu kan pasti bakal membingungkan jika ketiga indeks dari 0 sampai 2 ini nggak diiterasikan gitu. Makanya kita iterasikan langsung gitu. Terus kita for i dari 3 sampai x plus n gitu. Jadi deret. Jadi ini untuk deretnya ya gitu. Jadi deret pertama itu
I dikurang satu terus ditambah I dikurang 3 untuk menghasilkan deret lengkap I atau I ketika I 3. Berarti kalau I-nya itu I dikurang satu kan berarti 2 tuh. 2 dikurang nol berarti satu dan ditambah satu. Deret, deret ke nol itu satu, deret kedua itu satu. Berarti satu ditambah satu berarti deret ketiga itu adalah 2 gitu. Dan N for ini kalau misalnya I-nya 3 ya. Tuh, sampai dia X plus N. Terus ini juga ada for I lagi gitu. Ini untuk tampilkan ke deretnya. Yang untuk bagian ini tuh itu bakal menyalin ke ya dia bakal menyalin angka yang dihitung dari deret lengkapnya gitu bagian ini ya gitu. Terus di sini ada bagian untuk fungsi rata dan selisih ya gitu. Yang pertama itu variabel array deret yang dimulai dari nol sampai i yang tipe integer. Terus ada deret nol sampai j yang tipe integer. Terus ada i, j, xn jumlah yang bertipe integer. Lalu total selisih, hitungan, rata selisih itu yang bertipe double. Terus kita bikin, terus kita iterasikan jumlah nol itu. Kita belum tahu nih jumlah total selisih sama hitungannya itu berapa. Jadi kita iterasikan ke sebagai nol. Jadi sini jumlah itu sama dengan nol, total selisih itu nol, hitungan itu sama dengan nol. Terus kita masuk ke bagian untuk loopnya gitu. Jadi kita menjumlahkan seluruh deret itu ke dalam jumlah gitu. Jadi jumlah itu kan udah diiterasikan sebagai nol, berarti jumlah sama dengan nol ditambah deret ke i gitu. Tuh. Ini kan bakal terus berulang tuh sampai hasilnya itu peroleh lah atau false lah ya gitu. Terus kita dapat nilai baru jumlah itu sebagai jumlah itu sama dengan satu. Lalu kita masuk ke for j yang dimulai dari i plus satu ditambah n. Ini untuk menghitung total selisihnya itu ya. Total selisih itu sama dengan total selisih ditambah deret j dikurang deret i gitu. Jadi total selisih itu sama dengan nol ditambah deret C dikurang deret I gitu. Setelah rumus ini selesai, dia bakal menghasilkan total selisih yang baru. Dari nol berarti dia dapat nilai yang baru nih gitu. Terus hitungan gitu. Terus karena hitungan tadi nol berarti hitungannya itu nol ditambah satu berarti hitungan itu bakal naik satu gitu. Terus N4 kita keluar dari perulangan for. Terus kita memperoleh bahwa total selisih yang kita peroleh dari perulangan itu mungkin sekian gitu. Dan terus kita kurang dengan hitungannya gitu. Hitungan itu berarti seberapa banyak sih perulangan yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita eh terjadi 5 kali perulangan berarti hitungannya itu berarti ada 5 gitu. Jadi rata selisih itu bakal dibagi total selisih perhitungan dan program berakhir. Untuk flowchartnya itu ada fungsi mainnya. Tuh, kita start, kita input x ke n, terus kita masuk ke dalam perulangan for, yaitu i sama dengan 0 sampai n, lalu kita cout dari i plus plus keluar dari perulangan dan kita s- menampilkan jumlah dan rata-rata selisih dan n. Di sini ada ini untuk fungsi buat deretnya. Pertama kita start, kita iterasikan deret lengkapnya itu dari nol sampai 2 itu sama dengan satu. Terus kita masuk ke dalam perulangan for i dari nol sampai x plus n gitu ya. Terus
kita mencari kita mencari dari lengkap I-nya itu dengan cara dari lengkap I dikurang I dikurang satu ditambah dari lengkap I dikurang tiga, terus I plus plus keluar dari peluangan, kita masuk ke peluangan berikutnya yang dimana for I itu sama dengan nol sampai N. Terus kita bakal eh, menjumlahkan, kita akan mencari nilai deret I itu sama dengan deret lengkap X min satu plus I gitu. I plus plus keluar dari peluangan dan N gitu. Terus untuk fungsi dan selisihnya itu ya kita start, kita iterasikan jumlah selisih dan hitungan itu sebagai nol. Terus kita masuk ke perulangan for loop pertama atau perulangan pertama yaitu I sama dengan nol eh, sampai N gitu. Terus kita menjumlahkan, kita jumlah plus sama dengan deret I. Terus kita masuk ke peluangan lain, peluangan kedua atau loop kedua, yang mana for J itu sama dengan I plus satu ditambah N. Terus kita jumlahkan nih total selisihnya dengan cara total selisih ditambah sama dengan deret J dikurang deret I. Lalu hitung plus plus J plus plus. Kita keluar dari peluangan J. Oke. Pada peluangan ini akan terus berulang sampai kita keluar dari peluangan I dan N. Oke, untuk programnya itu seperti ini gitu ya. Tidurnya kita itu pakai Airstream untuk input dan output. Terus kita using namespace std untuk program yang lebih cepat ya atau tidak pakai tele-tele. Oke. Di sini ada prosedur ya. Di sini ada prosedur. Kalau prosedur itu kan dia pakai void gitu. Kalau function dia itu langsung tipe data gitu. Jadi di sini di sini juga ada parameter X itu adalah jumlah angka yang untuk dihasilkan sebelumnya dalam deret, dan N itu sebagai jumlah yang diminta untuk dihasilkan. Oke. Langkah pertama yang bisa kita lakukan itu adalah kita bisa membuat sebuah array yang menyimpan deret lengkap yang dihitung lebih lanjut gitu. Terus di sini juga ada tiga nilai pertama ya pada array lengkap yang diisi dengan nol sampai 2 itu diisi dengan satu. Terus di sini juga ada loop yang dimulai dari indeks ketiga itu hingga x plus n. Jadi kita hitung nilai deret itu berdasarkan rumus deret lengkap I itu sama dengan deret lengkap I dikurang satu ditambah deret lengkap I dikurang tiga. Terus ini itu bakal deret ke yang dimana itu ada jumlah dari elemen sebelumnya dan elemen terletak tiga posisi sebelumnya itu. Terus langkah terakhir kita itu kita akan menyalin n angka yang dihitung dalam array deret yang diberikan oleh parameter gitu. Terus di sini ada prosedur untuk jumlah dan selisih ya gitu. Kita menggunakan parameter deret, array deret yang dimana itu adalah array yang berisi deret yang dihitung sebelumnya. Dan juga di sini ada n yang itu adalah jumlah elemen dalam deret. Terus ini ada jumlah yang adalah variabel untuk menyimpan jumlah deret, dan rata-rata selisih adalah variabel yang menyimpan rata-rata selisih. Terus hal pertama yang bisa kita lakukan itu adalah kita pada variabel jumlah itu kita inisiasikan dengan nol untuk menghitung jumlah total dari semua elemen dalam deret, dan juga untuk hitungan dan juga total selisihnya itu ke dalam nol gitu. Terus kita masuk ke dalam
Loop pertama atau for pertama itu adalah kita menambahkan elemen deret I ke dalam jumlah untuk menghitung jumlah total deret. Terus kita akan menghitung selisih antara elemen deret J dan deret I, lalu menambahkan ke total selisih dan menambahkan hitungan untuk mencatat jumlah pasangan yang dihitung gitu. Terus kita rata-rata selisihnya itu dihitung dengan membagi total selisih dengan hitungan gitu. Untuk fungsi mainnya itu di sini ya langkah pertama ya kita input gitu n dan x-nya itu. Lalu di sini juga ada redirect yang mana ada dari 0 sampai 100 dan juga variabel jumlah serta rata-rata selisih untuk dideklarasikan untuk menampung hasil perhitungan gitu. Dan di sini ada prosedur buat fungsi prosedur buat deret x, n dan deret itu dipanggil untuk menghasilkan deret sesuai aturan. Lalu ada fungsi prosedur jumlah dan selisih yaitu deret n jumlah rata-rata selisih yang dipanggil untuk menghitung jumlah total deret dan rata-rata selisih dan program menampilkan hasil deret dan rata-rata selisih di layar gitu. Dan juga sedikit informasi, codingan ini tuh menggunakan call by reference ya, yang dimana di sini tuh ada tanda bintang itu untuk apa ya? Untuk memanggil ya gitu. Jadi bintang itu sebagai untuk memanggil, sedangkan tanda dan itu adalah untuk kalau dan itu lebih ke memanggil ya, sedangkan itu untuk memunculkan ya gitu. Jadi kalau by reference itu sebagai kayak pointer, jadi dia bakal ada yang memanggil dan juga ada yang dipanggil ya. Jadi yang di yang memanggil itu adalah kali, sedangkan yang memanggil itu adalah tanda dan ini. Jadi kalau kita lihat pada fungsi buat deret itu di sini X yang pada fungsi main itu dipanggil ke dalam buat deret. Ada X dan N gitu. Jadi kalau misalnya kita pada buat deret itu dipanggil X-nya berarti pada bagian sintaks yang lain untuk X-nya juga bakal dipanggil juga dia bakal sebagai bintang X. Kalau kita cuma input X doang dia gak bakal kebaca oleh program gitu. Setelah kita panggil ya pada buat deretnya itu bakal setelah dipanggil dia bakal dia setelah dia memanggil dia bakal dipanggil oleh buat deret gitu. Yang dimana dia bakal memanggil X, memanggil N dan deret gitu. Terus pada prosedur jumlah dan selisih juga sama gitu. Di sini dia akan ya ini hampir sama sih ya gitu. Terus outputnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita jumlah 4 berarti ya dia bakal nampilin ya deretnya itu. Nah, terus deret awal. Sebenarnya ini deret awalnya itu 6 ya. Sebenarnya 4 itu kalau kita misalkan 4 itu dihitung sebagai 0 gitu. Ya udah kita bakal jumlah tuh dan peroleh bakal jumlah selisihnya itu 32 terus rata-rata selisihnya itu ada 5. Mungkin sekian dari saya ya terima kasih.